Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan, harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua, tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sektor real ini penting sekali karena memang sektor inilah yang sangat terpukul dengan adanya COVID dan semua sektor, semua segmen sosial ekonomi masyarakat kita. Oleh sebab itu diperlukan penyelamatan, diperlukan stimulus ekonomi yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Karena sektor real ini menyerap banyak tenaga kerja dan
kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK. Untuk itu saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, asesmen yang cepat terhadap seluruh sektor real yang terdampak. Tolong dipisah-pisahkan, dipilah-pilahkan secara detail, sektor apa yang paling parah, sektor apa yang dampaknya sedang, sektor apa yang masih bisa bertahan dan justru bisa mengambil peluang. Kemudian yang kedua juga saya ingatkan yang harus dibantu bukan hanya yang menengah atau yang kecil, tapi juga usaha mikro. Ini penting sekali. Karena kemarin kita berbicara usaha kecil dan usaha menengah, saya kira tiga ini menjadi sangat penting. Usaha mikro, kemarin sudah kita bicarakan usaha kecil, plus usaha menengah. Sehingga stimulus ekonomi harus menjangkau sektor-sektor ini. Tetapi juga jangan dilupakan yang berkaitan dengan sektor-sektor informal. Karena ini banyak juga menampung tenaga kerja. Dan yang ketiga, skemanya betul-betul terbuka, transparan, dan terukur. Sektor apa mendapatkan stimulus apa dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa, semuanya dihitung. Dan saya minta diverifikasi secara detail, dievaluasi secara berkala, sehingga efektivitas stimulus ekonomi itu betul-betul bisa dirasakan oleh sektor real. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Apa kabar pemirsa? Anda kembali lagi bersama saya Isakan dalam program Tokoh Kita, dan kali ini saya akan berbincang dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida Fauzia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Kabar juga baik. Mas. Ya, berbincang lebih lanjut mengenai kondisi saat ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu Bu, selamat Hari Kartini ya untuk bulan ini di 21 April. Ini untuk wanita-wanita hebat Indonesia termasuk Ibu nih Bu. Apa yang kira-kira yang akan diucapkan ataupun pesan yang disampaikan untuk wanita Indonesia, silahkan Bu. Ya, pertama meskipun lewat saya tetap ingin menyampaikan selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia adalah perempuan pejuang. Saya yakin di saat kita menghadapi COVID-19 ini, teman-teman bisa menjadi Kartini, pejuang untuk menghadapi COVID-19. Ya, meskipun kondisi perempuan di tahun 2020 ini pejuangnya menggunakan masker ya Bu ya, sekaligus memerangi COVID-19 seperti itu begitu. Ibu, saya mau tanya, di tengah kondisi COVID-19 saat ini bagaimana aktivitasnya Ibu? Alhamdulillah aktivitas berjalan lancar, normal. Justru dalam kondisi seperti ini intensitas pekerjaan semakin tinggi. Dan alhamdulillah semuanya meskipun intensitas tinggi, alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan doa kita bersama, mudah-mudahan kita bisa melampaui COVID-19 ini dengan baik. Yang berbeda dengan intensitas itu berbeda hanya dari sisi cara kerja kita aja Mas, cara kerja, cara komunikasi. Sekarang lebih banyak menggunakan virtual, rapat secara virtual, sehari bisa 5-6 kali vidcon, kita nikmatin saja, bekerja dari rumah, yang penting semuanya bisa terhandle dengan baik. Di kementerian koordinasi dengan rekan dan juga tim dari Ibu Ida tidak ada masalah ya Bu ya? Tidak ada masalah. Kalau kita membutuhkan ketemu secara langsung, sepanjang itu kita bisa jaga protokol kesehatannya, tidak lebih dari 10 orang, kemudian jaraknya kita atur, semuanya menggunakan masker, megang hand sanitizer. Kita juga sering melakukan offline ya.
secara langsung tatap muka. Ya. Baik, Ibu Ida, untuk di kondisi seperti saat ini, sebenarnya adalah kondisi yang memang kita juga masa-masa sulit begitu ya Bu ya, terkait masalah COVID-19 seperti itu, apalagi ini terdampak banyak sekali. Kalau kita berbicara mengenai dampak, banyak sekali sektor yang terdampak, salah satunya yaitu di dunia kerja. Ini banyak sekali pekerja kita yang dirumahkan, bahkan di PHK. Dari Kemenaker sendiri, Kementerian Ibu sendiri, bagaimana cara untuk menghadapi kondisi saat ini, Bu? Ya, Mas Ishak, ini kondisi yang semua kita tidak kendaki. Apakah pengusaha, apakah teman-teman buruh, semua tidak ingin kondisi ini terjadi. Semua negara mengalami hal yang sama, tidak hanya Indonesia, karena ini sudah menjadi pandemi global. Kalau bicara tentang dampak COVID-19 ini yang mungkin agak terasa berat adalah yang dialami oleh dunia usaha. Apakah yang dialami oleh pekerja ataukah yang dialami oleh pengusaha? Apa yang kami lakukan? Kami terus melakukan pembinaan dan dialog sosial baik dalam lingkup bipartit antara pengusaha, pekerja dan buruh di perusahaannya masing-masing, atau melalui dialog sosial secara tripartit, pemerintah, pengusaha, pekerja dan buruh, untuk sama-sama memetakan masalah, mencari solusi yang tepat guna melindungi kepentingan pekerja atau buruh serta kepentingan kelangsungan usaha. Kemudian kita juga melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja pada industri-industri strategis yang masih beroperasi atau menjalankan produksi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kita juga melakukan koordinasi dengan teman-teman Dinas Ketenagakerjaan di daerah untuk mengantisipasi, mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dengan memberikan arahan, pedoman. Kita juga meminta teman-teman Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pendataan, pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja atau yang melakukan PHK. Kemudian kita juga melakukan percepatan pelaksanaan program Kartu Prakerja. Kita membentuk posko K3 Corona. Ini sebagai sarana informasi, konsultasi maupun pengaduan permasalahan K3 terkait COVID-19 di perusahaan. Penanganan pekerja atau buruh yang dirumahkan atau terkena PHK, kami melibatkan teman-teman pekerja atau buruh pada program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewirausahaan untuk sektor informal, dan kita juga melakukan program padat karya, teknologi tepat guna, kemudian program tenaga kerja mandiri. Tentu saja program-program ini adalah sebenarnya program-program yang reguler kami lakukan, tapi kita sesuaikan karena pandemi COVID-19 ini, dan tentu saja kami harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bu, kalau tadi berbicara Ibu mengenai masalah pendataan, pasti ini yang dilakukan dari pihak Kementerian Ibu begitu ya. Tapi dari sejauh ini sektor industri apa saja sih Bu yang paling terkena dampak PHK ini? Sektor yang paling terdampak saya kira kelompok usaha mikro, kecil dan menengah. Kemudian sektor usaha pariwisata beserta usaha turunannya seperti perhotelan, kemudian transportasi, restoran, kemudian industri manufaktur, mereka mulai menghentikan kegiatan produksi karena bahan baku impornya kurang, kemudian terhambat ekspor hasil produksi akibat banyak negara yang menerapkan lockdown di negara tujuan tersebut. Ya, saya kira kalau dilihat dari datanya itu ya Mas, yang tertekan atau sulit bertahan itu perhotelan, kemudian restoran, penerbangan, kemudian transportasi, manufaktur, itu diantara. Kemudian yang masih bisa bertahan itu seperti sektor listrik, gas, air bersih, pengangkutan, pertanian juga masih bertahan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan. Nah justru ini ada hikmah ya, ini justru meningkat sektor kesehatan, makanan, teknologi informasi dan komunikasi, retail, kemudian produk kesehatan pribadi itu justru meningkat. Jadi ada perusahaan yang memang mengalami tekanan, terus kemudian ada yang masih survive dan ada yang justru malah meningkat